Di tengah hiruk-pikuknya perkembangan pembangunan yang disertai oleh beragamnya pilihan masyarakat dalam hal pemenuhan selera akan masakan yang berbau modern, seolah-olah menenggelamkan aroma masakan tradisional. Seperti contoh masakan yang sangat berciri khas Bali, yakni lawar. Lawar yang kita kenal banyak ragamnya, begitu pula bahan dasar yang dipergunakan. Beberapa yang sudah dikenal masyarakat kita sebagai orang Bali adalah lawar nangke, lawar isi, lawar klungah, maupun lawar kuir. Namun kali ini pemirsa akan disuguhkan berupa masakan lawar berbahan lain daripada yang lain, yakni lawar kambing. Seperti apa cita rasa dan penampilan lawar yang satu ini? Berikut sajian wisata kuliner Boga Dewata kita di daerah Gianyar, tepatnya di Desa Tojan, Belah Batu. Adalah Iko Mangrake, lelaki paruh baya kelahiran Tojan, Belah Batu, Gianyar, yang menggeluti pekerjaan sebagai pedagang nasi dengan ciri khas lawar kambing, lengkap dengan atribut lainnya seperti sate tusuk dan gulai kambing. Ada pula bakso yang diracik dengan kuah gulai kambing. Pria yang diberi nama Komangrake ini sesuai pengakuannya memang dari kecil menyukai masakan lawar dan sate. Awalnya dia coba-coba mantan dan istilah namanya jangan karmo Bali kan, kuning ngari anang lawar kan. Karena kulitnya tidak terpakai, dia yang coba pakai lawar kan. Kenapa menjatuhkan pilihan kepada kambing bukan yang lain? Cara mungkin kan kayak lawar-lawar sekali. Nah, aku yang kuir, lawar lunga, lawar. Tapi malah nikah. Kenapa harus kambing? Terutama niki karena kulit kambing kalau dijual murah, belinya mahal kambing kan. Terpaksa saya berusaha untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang istimewa. Padahal itu limbah kan gitu. Bang dados yang lebih istimewa kan maksudnya. Setelah dicoba-coba, ya penggemarnya lumayan mentan kan. Kalau lihat dari ininya berapa lama Lawar kambingnya? Lawar kambingnya. Kalau sate sekitar 4 tahunan, kalau lawarnya baru ya sekitar 2 tahun. Dumun enten cuma coba-coba mana nih masalah gagalnya lain kendan. Kalau usahanya samian berjalan kendan. Cuma ya kendan apa? Tapi pastan cara Bali ad mancuh nih mentan Bali. Yang coba kendan lawar kambing yang penarik ternyata lumayan kendan untuk variasi menu. Sesuai namanya, maka warung nasi lawar kambing yang dikelolanya juga diberi nama Warung Mangrake. Tidaklah mengherankan bila sesuatu yang khas itu memang dicari orang, termasuk masakan berupa nasi dengan hidangan utama lawar. Lauknya berupa sate kambing ditemani kuah gulai kambing pula. Membuat warga di sekitar tempatnya berjualan, yakni di Desa Tojan, Belah Batu, Gianyar, tiap harinya selalu ramai dikunjungi. Tidak hanya itu, banyak juga dari pembeli jauh-jauh datang ke Tojan hanya sekadar penasaran ingin mencicipi masakan lawar kambing Mangrake ini. Prosesnya kalau kulit habis dipotong harus segera dikerik kulitnya
Kuris Dikuris juga, nge. dikuris. Harus nih kok. Harus. Kenapa Kalau sampai besoknya Kenapa? kulit itu nggak bisa, bulunya itu nggak bisa lepas. Kalau sampai besok kan harus habis motong harus dikenan. Terlambat males. Males dia, katutan istilah paling. Meten pakai ini obat tertentu atau teknik tertentu biar bulunya rontok. Gitu. Kalau obat nggak ada, cuma airnya saja harus pas kan. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh dingin kan. Harus Harus ngangge pengalaman sama niki juga. nggih ngangen pengalaman ikutan nonton ngangen obat kan. Jadi berarti Kalau dulu saya pertama kalinya kambingnya masih 1 ekor nggak, saya kerik pakai air panas. panas, Udah itu baru saya lagi kelet, lagi saya sembelih gitu. Jadinya agak rumit kalau kan. paling tidak walaupun beli sampai menemukan tekniknya nih tetap Iya. juga rumit nge. Tetap rumit. Tetap rumit. Kalau ngilangin bulunya itu tetap rumit. Nah ada istilah Apalagi nggak bulu yang rumit. lain-lain nge. Bulu kambing ya. Rumit kayak gitu, gitu. ribet, nge. Iya. Nah terus setelah nah katakanlah kuris segala macam ini kok Iya. ada proses lagi, Ya direbus kembali. direbus lagi. Iya, direbus lagi pas apa namanya itu? Oke. Direbus nih ke Oke. ngangkit tapi bahasa Indonesia. Diangkat. Diangkat Oke. pas udah matang ke harus pas panas-panas ke harus didinginkan langsung dengan air dingin ya. Ketika didinginkan. Iya, biar nggak bau, biar nggak kan dan amisnya juga hilang ya. Berarti Pekerjaan yang cukup menyita waktu dan cenderung melelahkan ini sehari-harinya digeluti bersama sang istri Nyoman Ella. Meski usahanya masih tergolong kecil, namun cita rasa masakan lawar dan sate dengan ciri khas daging kambing dipadu bumbu ciptaannya menjadi daya tarik orang-orang untuk membeli. Sehingga sate dan lawar buatannya tidak hanya dikenal sebatas di sekitar tempat berjualan, namun bahkan sampai ke wilayah kota Gianyar bahkan Denpasar. kira-kira yang mana paling banyak dicari oleh pembeli? Untuk sementara mungkin lawar yang Lawar. banyak. Sesuai ciri khas nge, lawar marke gitu. Iya. Selebihnya mereka mungkin sudah biasa nge. Artinya sate kambing, gulai kambing, Iya. gulai kambing, bakso gitu. Iya. Tapi secara umum mereka sini nyari lawar. Lawarnya karena unik nih kalau lawar. Unik, nge. Nggak ada lawar kambing katanya. Mungkin di Bali khususnya bisa dihitung. Kalau di Gianyar mungkin beli aja ya. Iya. Terus kalau untuk ininya pembeli, Iya. beli memperkirakan merata-ratakan itu mereka dari mana aja sih? Ika? Kalau lihat tampang-tampangnya pembeli ini dari mana? Bisa dilihat Menurut yang kenal lebih banyak. kebanyakan ada yang dari Sanur, Jauh-jauh ke sini. jauh-jauh ke sini. Ada yang dari Gianyar yang paling dekat, dari Ubud gitu. Oke. Kalau dekat sini kebanyakan dari Sabo yang Dalam sehari, Komang Rake mengaku menghabiskan 2 hingga 3 ekor kambing untuk dipergunakan sebagai bahan sate dan lawar isi. Sate yang dibuat oleh Komang Rake ini adalah sate kambing, seperti kebanyakan sate kambing yang kita kenal. Begitu pula dengan gulai kambing yang cukup nikmat, disantap dipadukan dengan lawar isi yang diracik dengan bumbu spesial. kambing tidak masalah, cuma kalau pas memang paceklik kambing kan harus berani ya lebih mahal dikit. Kalau pisang batu kebetulan itu kan ternak ngerarah kan dan jadinya tiang setiap enten pisang batu dimanapun saya bisa minta dan ya beli sebisanya kan dan mana. Soalnya lian-lian dan enten ngangen kan dan. Sampai masak di pohon pun jarang ada nge. Bersaing dengan dagang rujak aja nge. Dengan rujak aja. Kadang-kadang dengan pengangon sampi juga dikasih sampi persaingannya. Itu harga kita. Yang coba dari yang tidak istimewa menjadi istimewa kan dan Punya nilai ekonomis kan. iya.
Kalau lawar, saya rasa ya rasa yang dicari, kayak rasa kayak intensi enggak kayak Bukan ya. bukan, Ke sugesti cuma aja ya. sugesti aja. Yang benarin ke ya dagingnya ada pengaruh untuk naik intensi. Kalau lawarnya belum, saya rasa belum gitu. Iya. Cuma rasa karena kita orang Bali kan, cinta masakan Bali kan. Ada mungkin masakan dan Forel mungkin kan. Dari Bali sama Jawa kan maduk ada sosek gule kan. Anu. Di pagi buta, kira-kira pukul 4 dini hari, dengan dibantu sang istri, Komang Rake siap mengolah bahan-bahan dasar lawar dan lainnya. Sementara sang istri Nyomanela terkadang harus ke pasar untuk membeli apa-apa yang dirasa kurang untuk bahan racikan lawar. Untuk bahan utama lawar seperti daging kambing, bahan lawar seperti buah pisang batu atau pisang kelutuk, biasanya sudah ada pedagang yang menjadi langganan. Untuk itu dirinya mengaku tidak merasa khawatir lagi, termasuk dari segi harga yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau biu batu mete udah itu dikupas, udah itu dirajang, udah itu direbus, habis direbus dicuci langsung. Direbus, ya perkiraan udah matang setengah jam. Jam ya. Terus setelah ini Harus dicuci langsung dicuci dia. lagi. Iya. Pakai air tujuannya nih dingin. kak untuk nanti Satu warnanya dia lebih cerah. cerah, Iya. tidak kecoklatan gitu kayak. Iya. Ya tuh putih adanya. Pengaruh Bagus. dinginnya nih kak ya air. Iya. Berarti setelah nikah diapain sih kak? Lagi ditak-tak. Nggak Kira cuma kali. diperes saja. Oh diperas aja. Rasa lawar dan sate hasil olahan Komang Rake sudah sangat terkenal. Keunikan rasa ini terletak pada ramuan bumbu yang khas yang menjadi rahasia usahanya. Komang Rake mengaku rahasia ramuan bumbunya diperoleh karena dirinya memang hobi dengan masakan lawar Bali. Bumbu-bumbu yang dipakai memang sudah umum dikenal, yakni bumbu basa genep. Namun yang menjadi kekhasan di sini adalah tahapan peracikan bumbu itu sendiri yang tidak semua orang memahami. Terus satu ekor kambing paling satu ijang yang besar. Satu ijang yang besar. Berarti kalau satu ijang buah nih kak setelah direbus yang yakin pasti menyusut. Iya. Kira-kira satu ijang berapa ini dapat? Paling satu pasu, nggak ada sampai segini setengah ini lah. Oke. Satu emblong kecil ya. Iya, setengah satu emblong kecil. Oke. Berarti satu ekor kan kulitnya ajang ya. Iya. Ya. Ada bahan campuran lain, daging dan yang lain. Sedikit daging Oke. sama Sudah da kulitnya. ya, sama darahnya juga biar Yang warna. lebih warna. Karena ciri khas kita kan merah gitu ya. Iya. Untuk membantu usaha warung nasinya, masing-masing disibukkan dengan tugasnya, mulai dari menusuk, mengolah bahan, meracik, hingga memanggang sate. Juga ada yang memotong buah pisang kelutuk sampai pada pengolahan bumbu. Persiapan ini biasanya sampai menjelang pukul 9 pagi. Sekitar pukul 10 barulah semua bahan dirasa cukup, termasuk beberapa ada yang sudah matang. Tanpa menunggu terlalu lama, sudah ada pelanggan, yakni masyarakat sekitar rumahnya yang menyanggungi warung nasi lawar kambingnya itu. Komang Rake selalu membagi tugas-tugasnya bersama sang istri dan keluarganya. Kembali lagi kan lawar sampun kan Iya. sebagai kelengkapan sebuah penganan nih kan kawi masak nih dalam satu porsi nih kan napi mantap nih komponennya yang selama ini lebih banyak dicari sama konsumen.
satu hidangan ada nasi ada lawar tapi mantap. Sate, lawar, sarang gulai. Sate, lawar, gulai ini ke pokok istilahnya nggak Iya. yang selama ini. Kalau ada yang jual sate sama gulai, kalau gulainya itu nggak ada lemaknya, nggak ada tulangnya, yang berbentuk tulang kambing gitu. Tulang kambing kan kecil-kecil ya kalau ini. Pokoknya daging dia dipakai daging murni. Saya rasa nih bukan kambing. Entah apa dengan Entah apa saya tidak tahu juga. Kalau dari aroma mana lebih menusuk sapi atau kambing? Kalau aroma biasanya itu bisa direkayasa kayak lemaknya dibeli lemak kambing pas dipanggang itu dipanggang lemaknya sama juga kayak Artinya kayak dagang durian aduk kang. iya hanya rasa serang ini. Tidak sampai menunggu hingga siang, warung nasi lawar kambingnya sudah dipadati oleh pembeli. Dan tidak beberapa lama lawar kambing buatannya sudah habis terjual. Selain memang dari pengalaman selama ini, bahan yang dipersiapkan jangan sampai ada yang terbuang. Beberapa bahan yang ia buat memang ia sudah persiapkan, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau untuk sate hanya tinggal dibakar untuk mempertahankan kondisi saat masih panas. Selain menu utama yakni sate dan lawar, tak lupa untuk melengkapi variasi hidangan warung nasinya, Komang Rake juga menyediakan bakso kambing sebagai penambah nikmatnya nasi saat disantap. Ini lawar kambing niki sangat keren kan kan? Pang enten nabi astana. Neton neton unik sakeng napi ya mang nadi kenal mang meriki nyoba demen. Napi kirang langkungna ya kritik juga Saran. sarannya napi. Kirang niki mohon Asal dikasih kirang tahu. akeh, Iya, asal kirang akeh enten. Pokoknya dia siap menerima kritikan dan saran gitu. Dia kan ya dados dagang kuat kene nyenan dag dan malah berterima kasih dia kan asal ini yang senangnya malah dia kalau ada kurang-kurangnya ke dikritik dikasih saran senang ngapun kan. Semoga konsumen tetap bisa menerima masakan dia. Diharapkan mereka juga ingin mempromosikan keluarga. Nah, yang nonton kirang rasa napi-napi, tolong kritik Siap dan menerima kritik dan saran biar bisa kita memperbaiki sambil belajar juga. Selain pembeli datang langsung ke warung nasinya, ada juga langganan yang memesan untuk sekadar dipergunakan untuk bahan upacara maupun acara-acara tertentu. Secara rutin ada juga yang memesan untuk beberapa karyawan sebuah perusahaan sekadar untuk makan siangnya. Para pemirsa nih nonton Boga Dewata ngiring nyoba dengan kira penasaran dengan mereka nyoba tolong juga kritik dan sarannya kirang napi dan Rasa masakan khususnya lawar dan sate yang ditawarkan membuat para pembeli tidak mau membeli sate buatan pedagang yang lain. Kepercayaan pelanggan inilah yang selalu dijaga oleh Komang Rake, sehingga usahanya dapat bertahan hingga sekarang. Hal ini tercermin dari usaha berjualan nasi, lawar kambing, dan sate yang dijalani dengan tabah. Lawar kambing pun iki satu-satunya wonten. Dan sayurnya niki nalet di pisang batu. Nggih, dan pisang batu. Nika saya make di tiang ya hampir tiap hari datang. Nggih, hampir tiap hari. Apakah itu juga kelebihan mungkin? Justru nika kelebihannya nggih. Satu rasa yang paling unik bahannya. Nggih, menggunakan pisang batu nggih, bahan terutama.
Mereka yang nikmati. Sang istri Nyoman Ella senantiasa setia menemani sang suami karena merasa kehidupan sebagai pedagang nasi lawar dan sate kambing sebagai syarat kehidupan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari usahanya ini pula, Komang Rake mampu menyekolahkan anaknya walau masih kecil-kecil. Ada semacam gurat kebahagiaan yang dirasakan ayah dua anak ini. Geni bisa, geni. Yang disebutkan ajak Bali ini kan bukan dari sudut makanan. Kita mampu kak mengajakkan diri sendiri untuk Bali nih kak, bukan dari sudut makanan. Wonten orang Bali jual sate kambing, oh dia tidak mengajakkan Bali, bukan begitu. Pasti Bali itu tetap ajak. Dan tergantung orang-orangnya. Untuk pemirsa Bali TV itu silahkan kalau ingin menikmati, ingin tahu dan ingin melakukan hal yang sama untuk usaha kecil-kecilan, silahkan datang ke Desa Tojan. Saya ini kan pelanggannya, bukan pengusahanya. Emang nikmat sekali. Silahkan datang ke Tojan. Suasana sejuk seperti ini. Meski tidak berlimpah rezeki, Komang Rake mengaku bersyukur sebab pekerjaan berdagang nasi lawar telah memberikan sumber rezeki bagi keluarganya. Nah pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita dalam wisata kuliner Boga Dewata kita kali ini. Kita berjumpa kembali minggu depan di lain menu dan di lain desa. Pasti jalan. Santai.